Nah, ini teman-teman, kawan-kawan. Nah, ini yang mau saya praktekkan. Nah, noto ati, noto bantal, turuo, turuo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan, di kesempatan kali ini Wandi Cupreng mau menanggapi dari ada yang bertanya. Dan ini yang bertanya itu ada berapa kawan-kawan ya, yang kemarin ada berapa kawan yang bertanya tentang ya di komentar tentang waktu menjinakkan burung perkutut. Itu yang waktu itu saya pakai kayak semacam mantra. Itu malah bertanya tentang itu pakai mantranya apa, kok bisa tidur. Itu yang waktu itu menjinakkan burung perkutut yang sampai bisa tidur. Nah, dan di sini mau saya sampaikan ya, Wandi Cupreng itu waktu itu menjinakkan burung perkutut atau burung bisa sampai tidur itu tidak pakai mantra apa-apa. Itu hanya pemanis saja, pemanis ya. Dan nanti mau saya praktekkan lagi nih. Nah, ini ada burung perkutut yang belum jinak dan ini sudah mulai udah agak jinak ya. Jadi ada yang bilang itu perkututnya udah jinak itu mah, katanya udah jinak ya. Memang itu cara menjinakkan burung perkutut yang bisa bisa tidur ataukah bisa itu sebetulnya siapapun bisa. Cuman kita harus tahu cara-caranya. Tidak usah pakai mantra, tidak usah pakai tetek bengek apa. Itu yang penting kita harus pakai hati. Nah, pakai hati yang bagaimana? Ya kita harus memperhatikan burungnya, gerak-gerik burungnya itu bagaimana. Nah, dan bagaimana untuk burung itu bisa nyaman gitu. Kalau kita pegang itu bagaimana bisa nyaman. Walaupun giras pun kalau kita megangnya itu secara dengan hati tulus, kasih sayang, nah itu. Karena untuk kita menerapkan kasih sayang ini memang agak gampang-gampang susah. Kalau kita ngelihat orang kok bisa itu, wah kok bisa, kalau saya kok enggak, kan begitu. Itu karena belum terbiasa. Enggak bisa itu bukan kok enggak bisa, belum bisa. Karena belum terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa, kita melakukan burung itu secara dengan hati yang ikhlas dan kasih sayang. Yang utama itu kasih sayang. Kasih sayang itu yang bagaimana ya? Kita memang seperti halnya kita mengasihi yang kita sayangi. Nah, itulah seperti menyayangi kita sendirilah, keluarga kita sendiri. Itu kuncinya di situ. Seperti halnya kita kalau mau berbuat ikhlas. Nah, ikhlas itu memang terlihat gampang kalau kita dengar itu. Ikhlas itu memang gampang, tapi di dalam hatinya ini kan tidak segampang itu. Nah, ambil contoh seperti itulah. Kita sendiri yang kita bisa lakukan tiap hari, yang kita rasakan, itu kita ambil contoh keikhlasan. Nah, ikhlas itulah. Kita kalau bisa bilang ikhlas,
Tapi untuk kenyataannya di hati ini belum bisa belum bisa menerapkan ikhlas itu, walaupun di mulutnya saya ikhlas, tapi hati kecilnya, hati yang paling dalam itu belum tentu ikhlas. Mungkin bisa ikhlas kalau sudah membutuhkan waktu, mungkin bisa setengah jam ataukah 1 jam atau sehari 2 hari baru mengikhlaskan. Tapi waktu awal kita melakukan sesuatu itu kemungkinannya itu untuk ikhlasnya itu susah. Nah, itu nggak jauh dari itu. Untuk menjinakkan burung pun juga sama, untuk kasih sayangnya. Dan kasih sayang itu tidak hanya dilakukan secara tiba-tiba. Kalau memang tidak istilahnya dari hati sendiri, dari kita sendiri yang menerapkan, yang kita tidak bisa melihat orang itu, oh itu kasih sayangnya gede apa enggaknya, kan kita tidak bisa langsung melihat secara tiba-tiba, dan itu membutuhkan membutuhkan rasa di dalamnya. Wah, ngomongnya bingung malahan yang gimana. Ya udah, intinya gitu aja ya kawan-kawan ya. Yang pernah bertanya itu mantranya apa untuk menjinakkan kok bisa nyampe tidur. Nah, itu tidak pakai mantra apa-apa, yang penting kita kasih sayangnya, yang bisa merasakan kita sendiri. Nah, mari kita contohkan lagi. Ini saya ada perkutut yang giras, dan ini yang sudah ya lumayan agak jinak lah. Nanti saya praktekkan lagi. Ini yang kemarin pakai mantra mantra yang buat pemanis. Nah, begitu ya untuk teman-teman, mari kita praktekkan. Nah, ini teman-teman, kawan-kawan, nah ini yang mau saya praktekkan. Nah, saya mau pakai yang mana dulu nih? Mau pakai yang ini dulu. Nah, nih, ini sudah lumayan agak jinak, dan ini belum begitu jinak, loh kan gerabakan tuh, yang itu belum begitu jinak. Nah, biar nggak ganggu, nah ini caranya begini. Ini yang saya namakan si laras. Nah, ini si laras yang sudah selaras dengan yang merawatnya. Engger, kamu tidur ya tadi. Tuh, ini burungnya, ini sudah mulai jinak lumayan. Nah, ini kemarin saya pakai terapinya, terapi apa namanya itu ya, terapi seperti inilah, sering dipegang-pegang, sering diajak interaksi. Nah, ini si laras. Nah, dan ini burungnya ini betina ya, ini kawan-kawan ya. Nah, ini tuh dilus-lus malah manggung nih teman-teman, kawan-kawan. Engger, oh. Nah, ini si laras. Yuk, sini. Ini yang mau saya praktekkan ya. Ini memang sudah jinak. Kalau dibilang jinak ya, udah jinak ya memang. Nah, itu kemarin kan begini. Nah, ini burung apapun bisa diginiin. Karena apa ya? Memang kelemahannya di sini. Tuh kan. Nah, ini burungnya itu memang begitu. Nah, Engger, kita pakai tiduran di sini. Ayo. Nah, yuk. Nah, kemarin itu begini. Ya. Wah, agak gimana nih. Nah, ini udah dari sini aja.
Yuk kita biar lumayan ada basa-basinya. Ger, istirahat Ger, kamu istirahat. Nah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ana mangsa nata raga, nata ati, nata bantal, turuwa istirahat ya. Tuh kan, ya, istirahat bubuk manis ana mangsa nata raga, nata ati, nata bantal, turuwa. Nah, gitu kawan-kawan, kemarin itu pakainya begitu. Tunggu ya, istirahat ya. Si Laras lagi istirahat, tidur nyenyak. Nah, tuh. Yang penting pakai hati, kita memang benar-benar mau menyayanginya dan supaya biar nurut. Nah, tuh. Nah, terbukti kan teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, ya kan? Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Nggak usah pakai istilahnya ini itu, pakai mantra ini mantra itu. Yang penting kitanya tahu kelemahannya atau tahu caranya, tekniknya. Ucapan itu ya cuman hanya buat pemanis saja biar kelihatan. Ya, kalau untuk menjinakkan apapun kita memang harus pakai yang namanya itu apa, yang banyak yang beredar pada orang, pada itu memang benar, asal kita mengucapkan dengan benar-benar dari hati, dengan tulus. Nah, itu pakai Sulaiman ya, yang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dibaca 7 kali. Nanti sambil kita dalam hati, sambil sholawat. Nah, itu bisa untuk menjinakkan burung juga. Tapi ya kita harus tetap semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berserah diri. Nah, kan begitu, supaya burungnya tetap nyaman. Ayo Ger, udah bangun. Nah, udah tuh, itu si Laras. Dan sekarang ganti yang sudah ganti yang giras. Nah, sekarang nih ganti yang giras. Nah, ini yang masih giras nih. Tuh, lihat. Tuh, yang sekarang ganti yang giras. Tuh, nyampe ekornya brodol. Nah, tuh kan. Nah. Ger. Tuh, burungnya gelabakan, si Laras mah diem aja. Tuh, lihat. Diem aja dia. Tenang, Ger. Nah. Ya.
kita sambil berdoa nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita itu bisa benar-benar bersih ya. Yang namanya bersih yang kita sendiri yang bersihin. Ya, nah jadi kita harus benar-benar pakai hati ya, pakai hati, kelembutan, kasih sayang, dan semuanya itu tergantung dari kitanya. Nah ini yang tadi girasnya minta ampun nih, kita pakai cara begitu. Nah tuh kan dipegang aja nggak kayak yang tadi. Nah gitu ya. Nah susah untuk caranya. Bismillah. Tenang ya, tenang. Ya Allah, berilah ketenangan kepada burung ini supaya nyaman. Nah, dan jangan gerabakan. Nah, gitu. Nah, ini. Ya, tenang. Dan ini mau saya coba seperti yang tadi. Nah, mau saya coba seperti yang tadi. Nah, tenang ya. Nah, caranya gimana? Kalau bisa itu jangan di istilahnya di luar kandang dulu, pakainya yang begini. Nah, caranya begini. Nah, tenang dulu Ger. Nah, gimana nih caranya nih? Nah, ana mangsa nata raga nata ati nata bantal turwa. Nah, agak susah dan bisa diulang diulang berkali-kali sampai benar-benar burungnya itu nyaman. Nah, itu ya kawan-kawan, supaya burungnya nyaman. Ya, kalau udah nyaman, nah ana mangsa nata raga nata ati nata bantal turwa istirahat tenang. Nah, tuh, dan tidurnya pun miring. Ya kan? Dari sini biar kelihatan. Burungnya tenang. Nah, itu semua tergantung dari kitanya. Ya. Tuh. Nah, itu memang ini karena burungnya masih agak giras. Ini untuk pelatihannya. Nanti kalau sudah tenang, itu seperti yang tadi si Laras, dia udah nurut. Nah, tenang Ger. Bismillah. Nah, berilah ketenangan, berilah kenyamanan, berilah kenyamanan untuk badan, jiwa, hati, semuanya tenang. Nah, tenang. Nah, dan posisinya itu tidak telentang tapi miring. Dan burungnya juga ketap-ketip. Jadi dia tidak istilahnya tidak ada reaksi apa. Dia tetap ketap-ketip. Jadi masih berjaga. Nah,
dan kita tunggu sampai seberapa dia nyamannya. Nah, ini burungnya masih giras ya teman-teman, kawan-kawan. Tadi buktinya nyampe 2 kali baru bisa nyaman sekarang. Nah, ini masuknya bisa dibilang trik, bisa dibilang teknik, bisa dibilang juga kenyamanan. Nah, semuanya tergantung dari kitanya mau menyikapinya bagaimana. Tapi kalau belum terbiasa, belum dalam arti apa ya? Dalam arti kita untuk menangani melakukan itu, kalau tidak dari hati kita sendiri, keikhlasan atau kasih sayang, itu memang agak susah. Nah, ini contohnya. Ini saya bikin ini lagi karena waktu itu ada yang bertanya itu bagaimana untuk doanya. Sebetulnya ini nggak pakai doa-doa apapun bisa. Yang penting dari hati kita, kesabarannya, dan untuk kasih sayangnya. Itu kunci utamanya. Dan kita tidak apa ya namanya ya, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya si burungnya juga tenang, bisa kalem dengan sentuhan tangan kita. Kan begitu. Tuh kan, lama juga ya. Kasihan, biarin. Saya bangunin dulu. Ger, udah, Ger. Udah. Nah, udah tenang dia. Nah, tuh kan, ini bukti ya. Tuh, burungnya nggak mau dipegang. Dia gerabakan. Memang burungnya memang belum bisa tenang. Ini dalam proses penjinakan, cuman ini belum. Nah, gitu ya. Nah, ini yang si Laras. Nah, kalau ini masih Laras, ini memang sudah selaras sama yang merawatnya. Kalau ada saya baru dia kadang manggung, kalau enggak diem aja dia. Gitu. Nah, gitu ya untuk kawan-kawan, itu tadi pembuktiannya. Dan itu juga karena ada kawan-kawan yang bertanya tentang doanya apa, mantranya apa. Itu nggak usah pakai doa, nggak usah pakai mantra. Doanya tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa diringankan untuk menata hati kita supaya adem dan bisa untuk merawat burung perkutut supaya jinak itu bagaimana. Nah, kan begitu. Kalau untuk mantra-mantranya ya gitu tadilah, mantra buat pemanis. Noto rogo, noto ati, noto bantal turuwo. Ya wis cukup tinggu baca basi. Yang penting kita hatinya ya kawan-kawan ya, tetap kita pakai kasih sayang. Dan kita harus mempelajari tentang sifat-sifat burungnya. Ini burungnya bagaimana. Nah, kita harus bisa tahu karakter burungnya. Nah, kan gitu. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya ataukah mau ada yang berpengalaman lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tadi caranya untuk belajar itu jangan di luar rumah, jangan di luar sangkar seperti tadi yang saya contohin. Kalau mau saya praktekkan di luar sini itu juga bisa. Cuman ini buat contoh untuk yang mau belajar harus seperti saya tadi di dalam sangkar dulu dan di dalam rumah biar nggak kabur. Baik kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.